Musim ditanami cabai. Cabai habis, nanti cabai lagi, cabai habis, cabai lagi. Tapi masih bagus ya Bu kalau dilihat dari saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini akan membahas budidaya tanaman cabai dengan pola yang sangat sederhana tapi hasilnya sangat istimewa. Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai budidaya tanaman cabai yang bisa dikatakan itu sangat sederhana, dengan biaya yang sangat sederhana tapi hasilnya cukup istimewa. Bisa teman-teman lihat di hadapan saya ini sudah ada contoh tanamannya yang bisa dikatakan tidak terlihat begitu istimewa. Tapi silahkan teman-teman amati kembali. Kalau dilihat dari atas itu nampaknya seperti kuning. Itu karena yang terlihat itu bukan daunnya, tapi bakal bunga dan bakal buahnya. Jadi prosentase antara bunga, kemudian buah dan daun itu sepertinya lebih banyak buahnya. Kemudian ini juga tidak dilakukan sistem penempelan. Bisa teman-teman lihat ini tanamannya itu sangat rimbun. Kemudian ini adalah tunas-tunas air yang tetap produktif. Meskipun ini tidak dilakukan perempelan, rempelan terkecil itu dapat berproduksi secara maksimal gitu. Jadi tetap bisa menghasilkan buah. Yang lebih menarik lagi bisa teman-teman lihat, ini satu ketiak rata-rata isinya adalah double atau lebih dari satu. Kebanyakan adalah isi dua. Itu dari sistem tanaman, kemudian dari buahnya. Bisa teman-teman lihat. Ini akan coba kita bandingkan dengan lahan yang sama, perawatan yang sama. Ternyata hasilnya ada yang berbeda. Ada yang vigornya itu tinggi tapi buahnya jarang. Tapi kalau ini vigornya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu istimewa, tapi buahnya itu sangat banyak. Kemudian ini juga bisa dikatakan cukup genjah. Dan yang lebih menarik lagi, meskipun di lahan milik petani sekitar itu terkena virus kuning atau virus Gemini, di sini masih aman. Kira-kira caranya seperti apa? Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Bu, mungkin bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri pemilik tanaman maruyung dengan 1000 pohon tanaman sekitar segitu. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Rohana. Ibu Rohana yang beralamat di? Beralamat Gaden, Ganduwetan, Ngadirjo. Konco Tani Gaden, Gaduwetan, Ngadirjo, Temanggung. Oke, jadi Bu Rohana yang beralamat di Gaden, Gaduwetan, Ngadirjo, kecamatannya Ngadirjo, kemudian kabupatennya Temanggung. Ini mohon maaf Bu, ini mengganggu waktunya. Kemudian yang pertama Bu, menanam 3 varietas dalam satu lahan. Alasannya kenapa Bu kok menanam 3 varietas dalam satu lahan itu? Nah, ini yang pertama memang lahannya buat percobaan. Wong mriki kan gak ada pembibitan, dadose supados sing tumbas bibit nggih luwih mantep. Nek enten lahan sing kok tandurane apik ngaten yo. Akhire nggih sing tumbas bibit nggih seneng nek weruh tandurane sae to. Nek nggih kadang nggih apa anane maruyung kok apik ya tak omong apik, nek elek nggih omong elek ngoten kok niku to. Tapi ternyata niki nggih sae isine woh totok ngeten. Berarti secara keseluruhan lahan milik Bu Rohana ini adalah untuk uji coba ya Bu ya. Berarti untuk percobaan, kalau ada benih baru itu bisa coba ditanam dulu, kalau bagus bisa dijual, tapi kalau tidak ditahan dulu gitu ya Pak Bu yang ini. Oke, berarti ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah keriting ya Bu ya. Saat ini sudah petikan ketiga Bu. Petikan ketiga. Yang sangat menarik Bu, kalau melihat itu dari atas itu sepertinya terlihat bakal buah semua itu Bu. Iya. Kalau boleh tahu itu varietas apa itu? Maruyung yang ini toh, yang RM itu RM maruyung. Memang dari itu perlakuan, mungkin bisa jadi dari perlakuan penyemprotan juga bisa ya. Tapi kalau dari benihnya itu adalah cabai rawit maruyung. Cabai rawit maruyung. Memang kalau dari segi produktivitas mungkin cukup tinggi ya Bu ya.
Kalau sejauh ini yang Ibu suka dari cabai itu apa, Bu? Buahnya. Buahnya? Buahnya gimana? Buahnya itu lebat dibanding daunnya. Isinya itu kebanyakan yang double itu. Kok tak pandang-pandang kok isinya kok banyak yang dua gitu. Padahal kalau varietas lain mungkin satu-satu. Kemudian kalau dari segi vigor, Bu, sepertinya kan tidak terlalu istimewa vigor tanamannya gitu ya, Bu ya? Ya, memang mungkin kurang lemu, cuma buahnya banyak. Jadi banyak di buahnya meskipun tanaman tidak terlalu vigornya itu tidak terlalu bagus, tapi buahnya banyak. Dan di umur berapa hari, Bu, mulai panen? Umur 90 hari. 92 hari sudah mulai panen. Kalau di daerah sini berarti itu termasuk genjah atau ya, standar? Genjah. Oke, sahabat petani semua, jadi beliau menanam cabai rawit Maruyung yang diuji cobakan atau disandingkan dengan varietas lain. Kemudian itu dengan perawatan yang sama, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan. Yang pertama adalah di tingkat merahnya. Jadi dia lebih genjah ya, Bu, ya? Lebih awal untuk pemetikannya. Kemudian dari segi buah, produktivitasnya itu lebih tinggi. Meskipun secara vigor itu kalah. Tapi kalau dari segi buah itu sudah sangat terlihat sangat banyak. Kemudian tiap ruas rata-rata double. Sedangkan varietas lain itu tidak itu. Jadi saya ingatkan kembali bahwa cabai varietas Maruyung itu belum tahan terhadap serangan virus. Jadi untuk sahabat petani semua, ini lebih direkomendasikan untuk dataran menengah ke atas. Kalau tempat Ibu Rohana ini lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, jadi ini sangat aman. Tapi kalau untuk dataran rendah, kami lebih menyarankan untuk menanam cabai seperti Absolute 69 atau yang memiliki brand tahan terhadap serangan virus. Jadi saya garis bawahi dulu ya, ini lebih condong, lebih direkomendasikan untuk dataran menengah ke atas ya, Bu ya, menengah ke atas. Dari segi serangan virus kuning, Bu, untuk lahan Bu Rohana sendiri gimana, Bu? Ada sih serangan kuning, cuma beberapa 3-4 itu ada. Jadi memang belum tahan terhadap serangan virus ya, Bu ya. Kemudian yang menarik, Bu, lahan ini kalau dibandingkan dengan lahan milik petani lain, apakah lahan petani lain itu kalau serangan kuning di sini juga sudah banyak, Bu? Banyak. Teng daerah ngandap-ngandapnya sekitar Jumo, depan-depan sana juga banyak yang kuning. Banyak yang kuning, tapi punya Bu Rohana alhamdulillah masih tidak. Ya masih lumayan, cuma 3. Kadang belas enggak tapi ini ada 3 tanaman. Jadi hitungannya masih dalam hitungan jari, jadi masih sangat minim. Tapi sekali lagi ini lebih cocok di dataran menengah ke atas. Mungkin di samping varietas juga ada perawatan yang mungkin berpengaruh gitu ya. Jadi pada intinya buat sahabat petani semua yang ingin rekomendasi terhadap varietas bisa tentukan pilihan. Kalau Maruyung kami lebih menekankan itu untuk dataran menengah ke atas. Kemudian kalau untuk perawatan sendiri, Bu, dimulai dari lahan. Itu lahan baru atau sudah berapa kali itu, Bu? Sekitar 10 tahun itu tanaman cabai terus. Setiap musim ditanami cabai? Cabai habis, nanti cabai lagi, cabai habis, cabai lagi. Tapi masih bagus ya, Bu, kalau dilihat dari saat ini dari tanaman masih cukup lumayan. Berarti sudah sekitar 10 tahun ini tanpa diganti dengan padi. Enggak. Maksud dari penanaman padi di situ adalah untuk memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi tanah itu. Sifatnya adalah untuk mencuci. Tapi selama 10 tahun ini Bu Rohana tidak melakukan penanaman padi. Kemudian untuk menetralisir hama dan penyakit di tanaman itu caranya gimana, Bu? Itu sebelum ditanam itu kasih air itu apa namanya? Dilep. Digenangi air beberapa hari, paling seminggu lah. Nanti dipacu lagi. Nanti dicangkul lagi. Berarti tidak diler lah istilahnya, tapi hanya cukup digenangi air itu untuk menetralisir. Kemudian setelah itu dicangkul lagi. Kemudian kalau pupuknya itu apa saja? Ini pupuknya simpel kok, cuma dolomit, kompos, sama ini power soil dan trichoderma. Hanya 4 bahan itu? Tanpa pupuk kimia, Bu? Tanpa TS cuma TS. Cuma hanya pakai TS. Untuk luasan berapa ini, habis berapa kilo, Bu? 3.000 meter, tapi untuk yang Maruyung ini cuma tanaman 1.000 meteran. 1.000 pohon. 1.000 pohon. Sekitar segitu. Dari luas 3.000 itu habis berapa, Bu, untuk pupuk komposnya, kemudian dolomitnya? 11 sama itu komposnya 8.
terus power soilnya 3 kilo apa? 3 kilo, terus trichodermanya 2 kilo. 2 kilo. Itu hanya untuk pupuk dasaran. Dan untuk TSP-nya, Bu? TSP-nya 1 sak. 1 sak 50 kilo. Ya. Berarti untuk 3.000 itu cukup betul TS hanya 50 kilo itu. Jadi sangat hemat ya, Bu, kalau dari. Kemudian itu untuk dasaran. Kemudian kalau pupuk kimia diberikan dalam bentuk yang lain, Bu, mungkin opsi pengocoran atau penugalan? Itu pupuk kimia kocoran waktu umur 25 hari apa 1 bulan itu, karena tenaga enggaknya itu. Sampai sekarang sudah kocor berapa kali itu? 3 kali. Baru 3 kali? Tadi baru 3 kali dan alhamdulillah hasilnya masih cukup lumayan atau memuaskan. Padahal pada bagian bawah itu pupuk kimia sangat sedikit gitu ya. Jadi mungkin sahabat petani semua itu juga bisa menjadi salah satu faktor kenapa tingkat serangan Gemini virus atau virus kuningnya itu sangat minim. Karena memang penggunaan pupuk kimia itu sangat minim, hanya dilakukan melalui pengocoran. Kemudian kalau bagian bawah itu hanya menggunakan fosfat atau SP36. Kemudian dosisnya cukup sedikit dan permainannya lahan bekas itu kalau bisa digenangi untuk pencuciannya atau penetralisir tanahnya itu bisa digenangi. Kemudian ditambahkan dolomit, kemudian asam humat, trichoderma dan pupuk kompos ya, Bu ya. Dan ditambah dengan SP36. Itu untuk pengocoran baru dilakukan 3 kali. Kemudian kalau untuk penyemprotan sendiri menggunakan apa saja, Bu? Misalkan dari fase vegetatif atau pertumbuhan itu apa saja? Waktu pertumbuhan itu pakai mordem sama lem loader. Waktu itu kan masih hujan. Lem loader, mordem untuk pertumbuhannya, terus dikasih ini fungisida sistemik. Fungisida sistemik. Kalau inseknya? Inseknya belum, karena belum kelihatan ada penyakitnya. Oh, inseknya belum. Berarti kalau insek itu menyesuaikan kondisi ya, Bu ya? Tidak setiap kali nyepre dimasukkan insektisida itu tidak. Tidak. Oke. Jadi kalau yang harus pakai itu yang mordem sama loader itu yang untuk pertumbuhan. Jadi yang paling pokok itu adalah nutrisi ya, Bu ya? Nutrisi yang paling utama itu adalah nutrisi mordem. Kalau bedanya, Bu, menggunakan mordem dan tidak itu apa? Mordem itu di daun itu kelihatan hijau, terus tebal daunnya. Hijau tebal berarti relatif kuat itu ya, Bu ya. Jadi yang Ibu Rohana rasakan itu dengan penggunaan morden itu daun menjadi hijau dan tebal. Kalau untuk dosisnya sendiri berapa, Bu? Dosis 1 tutup itu dari awal itu 3 tutup 1 tank. 16 liter berarti ya, 16 liter. 3 tutup dari awal itu, Bu? Dari awal. Sampai umur berapa, Bu? Sampai ini setelah pecah pang itu kan udah tumbuh bunga. Lah itu baru ganti pakai kalinet. Oh, pakai kalinet. Kalau untuk pemakaian kalinet sendiri berapa itu? 1 tanknya 2 tutup dari awal, tapi semakin ke depan ditambahi. Kalau saat ini mungkin sudah 3 sampai 4 tutup. 3 sampai 4 tutup. Dengan interval berapa hari sekali, Bu? Seminggu sekali. 1 minggu sekali. Jadi untuk penyepraian juga sangat hemat juga ya, Bu ya. Kalau berarti secara perawatan memang dari Bu Rohana ini sangat sederhana. Kemudian itu juga tidak dilakukan perempelan? Enggak. Enggak dirempel sama sekali. Jadi sebelum masuk ke pembahasan perempelan, ini, Bu, jadi tidak memberi pupuk dasar atau pupuk kimianya hanya sedikit di pupuk dasaran, kemudian pupuk kimianya hanya lewat via kocor, dan ini pun hanya baru dikocor 3 kali. Berarti untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya itu lewat daun atau lewat spray. Untuk fase vegetatif menggunakan Morden Vol, kemudian kalau untuk fase generatif itu menggunakan kalinet. Nah, dari penggunaan kalinet sendiri manfaatnya apa, Bu? Alhamdulillah itu pakai kalinet itu bunganya semakin banyak, terus nggak pada rontok gitu loh. Kalau biasanya berarti kalau tidak pakai itu mungkin rontok ya, Bu? Bisa jadi. Jadi percuma bunganya banyak, tapi kalau rontok nggak jadi buah ya, Bu? Nggak jadi buah. Tapi kalau saat ini meskipun bunganya banyak, kemudian tidak dilakukan perempelan juga ya, Bu ya? Enggak. Tidak dilakukan perempelan, itu otomatis nutrisinya itu dibutuhkan dalam jumlah banyak untuk merangsang supaya buah atas itu tetap jadi. Beliau menggunakan kalium fosfat boron atau yang lebih dikenal kalau Ibu Rohana menggunakan merek dagang kalinet gitu ya, Bu ya. Kalau saya lihat, Bu, di bagian tunas bagian bawah meskipun tunasnya kecil itu juga muncul buah ya, Bu ya. Sekitar keluarnya aja biarpun kecil batangnya tapi keluarnya banyak buahnya. Jadi itu yang nggak dirempel itu.
Jadi meskipun banyak cabang-cabang kecil dan dimulai dari bagian paling bawah, buahnya itu tetap keluar banyak ya Bu ya. Tapi itu tidak mengganggu bunga dan buah di bagian atas Bu. Atas tetap bunga, tetap banyak. Dan jadi ya Bu ya, tidak rontok juga. Tidak rontok. Mungkin salah satu keistimewaan pemenuhan nutrisi itu seperti itu ya. Jadi maruyung atau cabai maruyung itu mungkin karakteristiknya memang seperti itu. Jadi dia buahnya banyak atau bunganya itu banyak, tapi dia harus diimbangi dengan nutrisi dan dengan penggunaan fosfat, kalium, boron seperti yang tadi Ibu Rohana jelaskan. Itu akan menunjang supaya bunganya dan buahnya itu tetap jadi, tidak mudah rontok. Jadi ini bisa dibuktikan lahan milik Bu Rohana itu tanamannya tidak terlalu istimewa ya Bu ya. Iya. Vigornya biasa saja, tapi buahnya itu dimulai dari bagian paling bawah. Jadi tunas air sekecil apapun itu tetap akan menghasilkan buahnya, cabainya buahnya. Kalau dari ukuran buah sendiri ini gimana Bu kalau dibandingkan dengan varietas lain? Buahnya sih besar-besarnya hampir sama dengan yang lain, ada yang itu yang kemarin aku nanam salaan itu hampir sama besar-besarnya seperti itu. Berarti ukuran buah tidak jadi masalah ya Bu ya, tidak jadi masalah. Kemudian yang penting kan itu buahnya banyak itu toh. Beda dengan yang kemarin itu merek lain itu buahnya nggak seperti ini. Kalau merek lain mungkin vigornya lebih bagus. Bagus, tegap, gagah, tapi buahnya itu nggak seperti ini, nggak bisa gerombolan kayak gitu. Jadi Bu Rohana sendiri juga ini baru pertama kali tanam ya Bu? Jadi agak sedikit kaget juga ketika melihat buahnya. Kalau dilihat dari jauh memang sepertinya tanamannya kurang bagus karena yang terlihat itu bukan daunnya ya Bu ya. Jadi warnanya itu tidak cenderung kehijauan, itu bukan, tapi agak sedikit malah kuning karena yang terlihat kan bakal buah dan buahnya itu, jadi memang kuning. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki, salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.